Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayat mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang pengertian ayat mutasyabihat kecuali hanya Allah. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu dengan kehendaknya. Tilka bermakna hadhihi, ini ayat atau ini surat. Iku ayatul kitab, beberapa ayat kitab. Al-Hakim yang menghukumi. Ini adalah surat ini atau ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kitab yang menghukumi. Kitab yang menghukumi artinya kitab yang muhkam. Kitab yang muhkam yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang Quran itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, tidak bisa disimpangkan oleh siapapun, tidak bisa diganti oleh siapapun. Hudan menjadi petunjuk, wa rahmatan dan rahmat, lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat baik. Ayat-ayat ini atau surat ini merupakan petunjuk bagi orang iman dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat-ayat ini merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik artinya ya orang iman dan mau beramal sholih. Itu. Bagi orang iman, surat ini, ayat-ayat ini nanti adalah menjadi petunjuk dari kesesatan dan menjadi rahmat. Karena dengan mengerjakan ayat ini Allah memberi pahala, Allah memberi rahmat, Allah menjamin pasti surganya. Rupane orang-orang yang berbuat baik adalah sifatnya adalah alladzina, orang-orang yuqimuna yang sama menegakkan mereka atau mendirikan mereka as-sholata pada sholat. Artinya mendirikan sholat adalah mau mengerjakan sholat sesuai dengan aturan-aturan sholat. Mulai dari waktunya, bacaannya, geraknya, tumakninahnya, kekhusyuannya, dan yang lain. Wa yu'tuna dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Dan sifat orang yang muhsinin adalah mau menunaikan zakat. Jadi sholat itu adalah haknya diri, kemudian zakat adalah haknya harta. Haknya diri yang mereka mau mengerjakan, haknya harta juga mau mengerjakan. Walaupun mungkin setelah dihitung zakatnya besar, tetap dikeluarkan. Karena ini haknya harta, untuk membersihkan hartanya dari dosa, dari kotoran. Wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat, hum mereka iku yukinun sama yakin mereka. Dan sifat yang ketiga adalah mereka itu yakin terhadap akhirat. Yang hubungannya dengan akhirat mereka yakini. Mulai dari alam kubur sampai hari kiamat, bangkit dari kubur, hari kiamat sampai akhirat, surga neraka, mereka yakin semua. Enggak ada ragu-ragu sedikit pun dalam hati mereka. Pokoknya kalau itu sudah firman Allah, sudah mereka yakin sepenuhnya. Nah, ini sifat orang yang muhsinin seperti itu. Ulaika mereka yang bisa mengerjakan sifat-sifat tadi, iku ala hudan, atas petunjuk, mirrobim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka, hum mereka, iku al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang bisa mengerjakan sifat-sifat di atas tadi, itu berarti menetapi hidayah dari Tuhan mereka. Berarti orang-orang yang menetapi hidayah dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Dijamin surganya. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan orang-orang yang dijamin surganya. Keuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar
adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surga. Semoga kita bisa menetapi sifat-sifat di atas. Amin. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man orang, yashtari yang membeli dia, lahwal hadis pada lahan cerita, cerita-cerita yang lahan, cerita-cerita yang gak ada manfaatnya. Tujuannya liudilla, agar menyesatkan dia, menyesatkan manusia, ansabilillah, dari jalan Allah, artinya dari agama Allah. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha, dan agar mengambil dia pada sabilillah, huzuan, pada guyonan. Apa guyonan? Pada bercanda atau penghinaan. Ulaika, mereka, lahum, bagi mereka, azabun, siksaan, muhinun, yang hina atau yang menghinakan. Nah, sebagian dari manusia, yaitu sebagian dari orang-orang musyrik Mekah, ada orang yang membeli cerita-cerita batal, cerita-cerita lahan, nggak ada manfaatnya. Mereka membeli buku-buku di daerah Persia, nah, yang isinya itu tentang cerita-cerita, dongeng-dongeng, yaitu Nadir bin Harith. Yang dimaksud man yashtari waktu itu adalah Nadir bin Harith. Nadir bin Harith ini ketika berdagang sampai Persia sana, nah di sana membeli buku-buku cerita, buku-buku dongeng, kemudian dibawa ke Mekah untuk diceritakan pada orang-orang Quraisy, diceritakan pada orang-orang Mekah sana. Tujuannya apa? Liudillah ansabilillah, untuk menyesatkan dari agama Allah. Lebih tertarik dengan cerita itu daripada cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tujuannya itu agar terpengaruh, agar lebih condong pada mereka, lebih condong pada cerita yang dibawa oleh Nadir bin Harith itu daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga yang tadinya mengikuti Nabi Muhammad, harapannya adalah mengikuti Nadir bin Harith itu. Bi ghairi ilmin, artinya mereka membeli, dia membeli buku cerita itu tidak berdasarkan dalil. Itu pokoknya ini menarik itu saja. Tidak peduli ini mudorot, tidak peduli ini nggak ada manfaatnya. Wah, ini menyesatkan manusia, dia nggak peduli sudah. Dia nggak peduli. Yang penting ini buku ini bagus, akan saya bawa untuk mempengaruhi pengikut-pengikut Muhammad agar tidak netepi agamanya Muhammad. Begitu tujuannya. Tujuan yang kedua, wayattakhidhaha huzwa. Dia ingin menjadikan agama Allah itu sebagai sesuatu yang bahan bercanda. Dianggap agama ini mainan. Gitu. Sehingga dia ingin memalingkan orang-orang dari agama Allah, sehingga senang pada cerita yang dia bawa itu. Nah, ini jadi agama dianggap mainan. Mestinya itu agama itu harusnya dia tekuni, dia tetapi dengan baik. Nah, dia ini nganggap agama ini mainan, sesuatu yang ya dianggap seperti mainan yang lain, seperti ya berdagang, seperti permainan yang lain, sama dengan itu. Mestinya tidak seperti itu. Mestinya dia itu kalau beli harus mikir. Nah, ini yang supaya bisa memperkuat agama saya, apa ya yang harus saya beli. Nah, mestinya begitu kalau orang iman. Nah, berhubung dia Nadir bin Harith orang yang musyrik, nah sehingga dia usaha agar satu
menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nomor 2, dia bisa menjadikan agama Allah ini sebagai mainan, itu sebagai mainan. Ya, dia akan membandingkan, ayo pilih Muhammad apa pilih saya. Nah, dianggap agama itu mainan. Nah, ulaika lahum adzabum muhin. Orang-orang yang seperti itu, seperti Nadir bin Haris seperti itu, akan mendapatkan siksaan yang hina, yang menghinakan dia. Nah, dari ayat ini itu bisa kita ambil nasihat. Ketika kita membeli sesuatu atau memiliki sesuatu yang dengan sesuatu itu ternyata kita jauh dari agama Allah, kita kendor ibadah kita melupakan Allah, melupakan kewajiban kita, maka disitulah lahwal hadis, itu cerita lahan, termasuk lagu-lagu, alat musik dan sebagainya, ataupun yang lain, koleksi film yang gak jelas dan sebagainya, ya itulah lahwal hadis. Nah, kalau kita sudah terpengaruh, lambat laun akan dibawa oleh setan untuk meninggalkan agama Allah, lebih ngepolkan cerita selain Quran hadis, ya, daripada Quran hadis itu sendiri. Padahal inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal lebih benarnya cerita adalah Al-Quran, dan lebih baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita jangan sampai seperti Nadir bin Haris. Nadir bin Haris itu sengaja membeli buku-buku cerita, dongeng-dongeng di tanah Persia, kemudian dibawa ke Mekah, diceritakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Nah, sambil mempengaruhi, ini loh cerita lebih baik daripada yang diceritakan oleh Muhammad. Muhammad cerita kaum Ad, kaum Tsamud. Wah, ini cerita baru yang saya bawa ini. Cerita orang Persia sana. Ad, kaum itu kan cerita zaman dulu itu. Wah, cerita jadul itu. Nah, kalau ini, wah ini cerita zaman now ini. Lebih menarik ini. Nah, sebagian akhirnya terpengaruh juga akhirnya. Akhirnya turunlah ayat ini. Nah, ini sebagai nasihat bagi kita, supaya kita tidak mengikuti jejaknya Nadir bin Haris. Umpama kita beli sesuatu, itu belilah yang manfaat, yang kira-kira memperkuat untuk ibadah kepada Allah. Itu jangan membeli sesuatu yang akan menjerumuskan diri kita sendiri, ibaratnya senjata makan tuan. Itu. Wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihi atas dia man yashtari, opo ayatuna ayat-ayatku Allah, wala maka berpaling dia, mustakbiron dengan sombong, ka'allam yasma'ha, seakan-akan tidak mendengar dia pada ayat, ka'anna fi udhunaihi, seakan-akan sesungguhnya di dalam kedua telinganya man yashtari, opo waqron, tutup. Ketika dia ini dibacakan ayat-ayatku yang jelas haknya, yang jelas benarnya, ternyata dia berpaling dengan sombong, menolak, nggak mau menerima. Seakan-akan dia tidak mendengar ayat itu. Padahal dia dengar, tapi seakan-akan pura-pura dia nggak dengar. Ka'anna fi udhunaihi waqara, seakan-akan di dalam kedua telinganya ada tutupnya, sehingga ayat yang dibacakan itu nggak masuk sama sekali. Nggak masuk sama sekali, jangan ke dalam hati, ke dalam telinga aja nggak masuk, apalagi ke dalam hatinya. Mereka nolak. Nah, tapi kalau cerita selain Quran, selain ayat-ayat Allah, wah, dia senang, dia wah, masya Allah sudah. Nah, tapi ketika dibacakan ayat Allah, ternyata dia berpaling, tidak mau menerima.
Orang yang seperti itu fabasyirhu, maka berilah kabar engkau Muhammad hu pada dia. Makna aslinya berilah kabar gembira. Maksudnya ya berilah kabar engkau Muhammad hu pada dia, man yashtari bi'adzabin, dengan siksaan alimin yang pedih. Nah, orang yang seperti itu berilah kabar akan mendapatkan siksa neraka, yang mana siksaannya itu sangat pedih sekali. Nah, apa kita nggak boleh ya mendengarkan lagu atau ya musik? Kalau dalam hadis Nabi memberi kemurahan ketika hari raya, ketika walimatul arus, ya, itu silahkan, tapi jangan berlebihan, jangan nyanyi-nyanyi yang isinya syirik atau yang isinya maksiat, jangan. Lagu-lagu yang ya yang benar, yang tidak dusta dan sebagainya, silahkan saja, gitu. Silahkan saja, tapi jangan berlebihan. Itu sehingga hidup kita ini waktu demi waktu itu selalu mendatangkan pahala. Banyak pahala yang kita dapatkan karena kita bisa memanfaatkan waktu itu. Lagot watun aurawhatun fisabilillah khairun minat dunya wa ma fiha. Pagi-pagian, sore-sorean dalam sabilillah lebih baik daripada dunia seisinya. Maka jangan banyak lahan, jangan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang enggak ada manfaatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, yang iman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada beberapa amalan yang solih, yang baik, lahum, bagi mereka, jannatun naim, beberapa surga yang nikmat, khalidina, dengan kekal-kekal semuanya, fiha, di dalam surga. Wa'dallah, sebagai janjinya Allah, hakon, yang hak. Nah, sebaliknya, orang-orang yang beriman dan mau amal solih, maka mereka akan mendapatkan surga yang nikmat, yang tidak terpengaruh dengan cerita-cerita lahan, memanfaatkan waktunya untuk amal solih, baca Quran, sholat sunnah, ngaji, dan lain sebagainya yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan surga yang nikmat dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Itu semua sudah menjadi janji Allah yang hak, di mana Allah pasti tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, wa huwa, dan Allah iku al-aziz, maha perkasa, al-hakim, lagi menghukumi, atau zat yang mempunyai hikmah. Nah, Allah itu zat yang perkasa, lagi zat yang mempunyai hikmah. Artinya semua ucapan firman beliau, firman Allah, perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya, ada kemaslahatannya. Apa yang difirmankan Allah, kalau itu perintah, kalau kita kerjaan, pasti ada manfaatnya, ada maslahatnya. Itu termasuk perintah di atas tadi. Nah, itu. Kalau kita kerjakan yang baik-baik tadi, pasti manfaat untuk kita. Tapi kalau isinya ancaman tadi, kalau kita terjang, pasti ada resikonya. Itu. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah? As-samawati, pada beberapa langit, bi ghairi amatin, dengan tanpa tiang, tarawunaha, yang melihat kalian, ha, pada langit, wa alqa, dan menjatuhkan siapa Allah, dan menjatuhkan siapa Allah, fil ardi, di dalam bumi, rawasiya, pada beberapa gunung, antamida, agar tidak gerak apa bumi, agar tidak bergerak apa bumi, bikum,
dengan kalian. Wa batha, dan membentangkan siapa Allah, fiha, di dalam bumi, min kulli dabbatin, dari tiap-tiap hewan atau makhluk, dari tiap-tiap makhluk. Allah zat yang menciptakan langit dengan tanpa tiang. Kamu sendiri melihat langit itu tidak ada tiangnya. Nah, ini luar biasa. Sebagai umpama sekarang di dunia ini membangun rumah atau luasnya 100 kali 100 tanpa ada tiang tengah. Wah, itu sudah arsitek luar biasa. Nah, lah ini Allah membangun langit ini tidak hanya 100 kali 100 meter. Nggak bisa kita ukur. Nah, nggak bisa kita ukur langit itu berapa coba. Nggak bisa kita ukur. Nah, tanpa ada tiang. Luar biasa. Ini kalau bukan Allah nggak bisa. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah menjatuhkan beberapa gunung di atas bumi ini. Menjatuhkan artinya meletakkan. Allah meletakkan beberapa gunung di bumi ini dengan tujuan supaya bumi ini tidak gerak, tidak goncang bersama kalian. Bisa tenang. Nah, ini dengan adanya gunung ini menjadikan bumi itu tenang. Gitu. Wa batha fiha min kulli dabbatin, dan Allah zat yang membentangkan beberapa makhluknya di atas bumi ini. Beberapa hewan jenisnya macam-macam. Ada yang berkaki 2, berkaki 4, ada yang lebih, ada yang tidak punya kaki, ada yang bisa terbang, ada yang di air dan sebagainya. Wah, berbagai macam jenis hewan. Nggak bisa kita hitung. Itu semua Allah yang menjadikan. Nah, Allah yang menjadikan. Termasuk kita ini, manusia pun juga banyak jenisnya. Nah, wa anzalna, dan menurunkan aku Allah, minas sama, dari arah langit, ma'an, pada air hujan. Fa'ambatna, maka menumbuhkan aku Allah, fiha, di dalam bumi, min kulli zaujin, dari tiap-tiap macam, maksudnya tanaman, karimin, yang mulia, yang baik-baik, yang banyak manfaatnya maksudnya. Dan aku pula, aku Allah, zat yang menurunkan hujan dari arah langit. Sehingga dengan air hujan itu, akhirnya aku menumbuhkan di dalam bumi ini beberapa jenis tanaman yang baik-baik, yang banyak manfaatnya. Ada yang bisa jadi makanan pokok, ada yang bisa menjadi vitamin, ada yang bisa menjadi protein, ada yang bisa menjadi suplemen, wes macam-macam. Tanaman bisa menjadi obat. Nah, manfaatnya luar biasa. Itu Allah yang menumbuhkan. Nah, hadza, ini iku khalqullah, ciptaannya Allah, bikinan Allah. Nah, fa'aruni, maka memperlihatkanlah kalian, orang-orang musyrik, ni, kepadaku, madza, apa sesuatu, khalaqa, yang telah menciptakan, sopo alladzina, orang-orang, min dunihi, dari selain Allah. Bal, bahkan az-zalimun, orang-orang yang zalim, iku fi dolalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Nah, semua tadi, semua yang disebutkan di atas tadi, langit, bumi, gunung, berbagai macam hewan, berbagai macam tanaman dan sebagainya, itu adalah ciptaan Allah. Yang membikin adalah Allah. Nah, sekarang tunjukkan kepadaku apa yang telah dibikin oleh berhala yang sudah kamu sembah. Nah, coba tunjukkan. Nah, apa
hasil ciptaan berhala kamu itu apa? Coba tunjukkan. Ternyata ya nggak ada. Berhala itu tidak bisa bikin apa-apa. Jangankan yang besar, yang kecil pun nggak bisa. Nah, bal bahkan adz-dzalimuna fi dhalalim mubin. Orang-orang zalim, artinya orang-orang musyrik, itu di dalam kesesatan yang jelas. Bukan Tuhan kok disembah. Berhala nggak bisa apa-apa, lah kok disembah. Itu berarti sesat yang jelas. Nah, tapi mereka sudah diingatkan, ternyata ya tidak mau menerima. Mereka tetap sombong, tetap menyembah berhala, tetap tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan sampai mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Jangan sampai syirik. Wa laqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi aku Allah. Luqmana pada Luqman al-Hakim, al-hikmata pada hikmah, ilmu yang manfaat. Anishkur, bahwasanya bersyukurlah kamu Luqman, lillahi, kepada Allah. Waman, dan barang siapa yashkur, yang bersyukur dia, fa innama yashkuru, maka sesungguhnya bersyukur dia, linafsihi, manfaat untuk dirinya. Waman, dan barang siapa kafaro, yang kufur dia, tidak mau bersyukur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghaniyun, maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, aku Allah sungguh telah memberi hikmah kepada Luqman. Luqman al-Hakim sudah aku beri hikmah, ilmu-ilmu yang manfaat. Anishkur lillah, wahai Luqman, kamu sudah aku beri hikmah ini, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu nikmat. Sehingga kalau kita itu diberi ilmu yang manfaat, bisa ngaji, ilmu yang kita kaji itu juga baik, manfaat untuk kita, menjadikan kita masuk surga, maka kita supaya bersyukur kepada Allah. Dan ini contohnya, Luqman al-Hakim ini sudah diberi ilmu oleh Allah, ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, Luqman ini dalam satu riwayat umurnya sampai 1000 tahun. Ada riwayat mengatakan bahwa menjumpai 4000 nabi. Nah, sampai menjumpai Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud, jauh sebelum Nabi Daud, sampai Nabi Daud. Orangnya kulitnya hitam. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka manfaat untuk dirinya sendiri. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah, Allah akan memberi barokah. Nah, Allah tidak menyiksa. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jika kalian iman dan bersyukur, Allah tidak akan menyiksa kalian. Allah ridho. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, maka Allah ridho pada kalian. Nah, sebaliknya, waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka Allah itu maha kaya. Artinya Allah nggak butuh pada orang itu. Allah tetap maha terpuji. Walaupun orang itu kufur, tidak mengurangi terpujinya Allah. Allah tetap maha terpuji. Allah tetap maha kaya. Nah, dari ayat ini, satu nasihat bagi kita, yaitu kita supaya bersyukur ketika bisa menambah ilmu. Apalagi kita bisa menambah ilmu tentang pemahaman Quran dan
hadis. Nah, itu supaya bisa bersyukur. Termasuk remaja generus bisa mondok, hatam Quran, hatam himpunan, atau hatam kutubus sitah. Wah, itu nikmat yang luar biasa. Jangan sampai menyesal, jangan sampai istirja. Mondok kok istirja. Nah, wah, semoga anak turun saya tidak seperti saya. Saya hanya mondok loh, mondok kok hanya. Bisa mondok, bisa hatam Quran, hatam kutubus sitah. Wah, itu luar biasa. Nah, tidak semua orang diberi. Maka supaya disyukuri, tanda syukurnya ilmu yang sudah didapatkan itu diamalkan, difahami, diamalkan, syukur-syukur disebarluaskan. Nah, itu tanda syukurnya. Setelah menerima, difahami, kemudian diamalkan, setelah diamalkan disampaikan pada yang lain. Sehingga ilmu Quran dan hadis ini terus bisa lestari ila yaumil qiyamah, tidak punah. Wa idzan, ketika itu, ceritakan Muhammad, ketika itu qala berkata sapa Luqman al-Hakim libnihi pada anak laki-lakinya, namanya Salam atau Saron. Wa sedangkan Luqman iku ya'idzuhu, nasihat siapa Luqman, memberi nasihat siapa Luqman hu pada anaknya. Isinya nasihat, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, jangan menyekutukan kamu billahi, kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, ikulah zulmun, niscaya penganiayaan, azimun, yang besar. Ceritakan Muhammad ketika itu Luqman al-Hakim nasihat kepada anak laki-lakinya yang bernama Salam atau Saron. Isi nasihatnya, ya wahai anakku, kamu jangan sampai menyekutukan Allah, membandingkan Allah dengan yang lain, atau menyamakan Allah dengan yang lain. Harus kamu jauhi perbuatan syirik itu. Inna syirka la zulmun azim, perbuatan syirik itu adalah perbuatan aniaya yang besar. Bukan Tuhan kok disamakan dengan Tuhan. Itu. Sehingga itu penganiayaan yang besar. Nah, saking besarnya sampai-sampai kalau kita ini berbuat syirik sampai mati, maka haram masuk neraka. Haram masuk surga. Nah, haram masuk surga. Itu wajib masuk neraka. Ini saking besarnya dosa syirik. Nah, maka supaya dihindari. Ini nasihatnya Luqman khususnya kepada anaknya, tapi oleh Allah dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa nasihat ini juga untuk kita semua. Itu nasihat untuk kita semua. Nah, ini termasuk pelajaran orang tua atau generasi tua yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, generus kita, adalah satu, jangan sampai syirik. Gitu. Jangan sampai syirik. Hindari semua perbuatan syirik, hindari. Wa wasaina, ada tambahan keterangan, Luqman ini ada beberapa riwayat nama Luqman. Ada yang menyebut Luqman itu adalah Luqman bin Ba'ura. Luqman bin Ba'ura, yaitu Luqman anak laki-lakinya saudara perempuannya Nabi Ayub, atau anak laki-lakinya bibinya Nabi Ayub, bibi dari ibunya Nabi Ayub. Itu riwayat pertama. Ada yang menyebut Luqman ini adalah Luqman ba'nu Ba'ura ba'ni Nahur ba'ni Tarikh wa huwa Azar. Nah, jadi Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarikh. Tarikh ini adalah Azar. Nah, Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Nah,
Kemudian yang ketiga, ada yang menyebut Luqman bin Anqa bin Sadun. Luqman bin Anqa bin Sadun. Nah, itu. Nah, yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Nah, kita tidak usah membicarakan perselisihan siapa nama Luqman dan bapaknya, tapi yang kita lebih perhatikan adalah nasihat-nasihatnya. Nah, ini termasuk bagian hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman, sehingga digunakan untuk nasihat kepada anaknya. Wa wasaina, dan telah wasiat aku Allah. Artinya memerintah aku Allah. Nah, digunakan kata wasiat ini berarti kan perintah yang harus ditetepi. Nah, seperti ibaratnya orang tua mau meninggal, wasiat kepada anaknya. Wah, ini harus digondeli betul, dipegang betul itu. Wasiat itu. Wasiat aku Allah al-insana pada manusia. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, telah mengandung padanya, insan, sopo ummuhu, ibunya, wahnan, dengan keadaan lemah, ala wahnin, di atas lemah, artinya berat di atas berat. Wa fisaluhu, sedangkan disapihnya insan, artinya masa menyusuinya, iku fi amaini, di dalam 2 tahun. Nah, 2 tahun. Isinya wasiat, anishkur, bahwasanya bersyukurlah kamu insan, li, kepadaku Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini Allah menyisipkan, setelah nasihatnya Luqman, Allah menyisipkan wasiat kepada semua manusia. Nah, aku telah wasiat kepada manusia supaya bersyukur kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana anishkurli wali walidaika. Aku telah wasiat kepada manusia, bersyukurlah kamu kepadaku Allah, karena Allah telah memberi nikmat yang besar. Demikian juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, karena orang tua kamu itu jasanya juga besar. Nah, Allah jasanya paling besar, memberi nyawa, memberi hidup, kekuatan, rezeki, dan berbagai macam nikmat. Nah, kamu juga harus bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Nah, termasuk jasanya orang tua, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Nah, ibunya manusia itu setelah mengandung dia dalam keadaan berat di atas berat, lemah di atas lemah. Itu saking beratnya. Itu waktu mengandungnya. Belum lagi menyusuinya sampai 2 tahun. Itu sampai akhirnya disusui selama 2 tahun, walaupun tidak semuanya disusui sampai 2 tahun. Ada yang 1,5 tahun, ada yang baru setahun. Ada yang karena sudah ada adiknya lagi sehingga tidak sampai 2 tahun. Tapi bagi yang menyempurnakan susuan itu sampai 2 tahun. Nah, karena ibu berjasa besar, maka kamu sebagai manusia bersyukurlah kepada Allah dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tua kamu. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, maka belum dikatakan bersyukur kepada Allah, apalagi kepada orang tua. Nah, termasuk praktek bersyukur kepada orang tua adalah apa yang menjadi nasihat orang tua
yang baik-baik ikuti. Nasihat orang tua yang mengharapkan anaknya jadi orang yang solih, anak yang solih, anak yang solihah, diperintah untuk mondok, dinasihati yang baik-baik, maka nasihat orang tua itu ikutilah. Nah, orang tua punya cita-cita yang baik terhadap anak, maka anak usahakan mewujudkan cita-cita orang tua itu. Itu termasuk praktek bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayya, kepadaku Allah, al-masiru, tempat kembali. Dan tempat kembali semua manusia adalah kepadaku Allah. Kepada Allah. Entah itu bersyukur atau tidak, semua akan kembali ke hadapan Allah untuk menerima balasan. Kalau dulu di dunianya bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia, maka dia akan mendapat balasan yang baik. Wa in jahadaka, dan jika memaksa keduanya, orang tua, kepada kamu insan, memaksa ala antusyrika, atas agar menyekutukan kamu bi, denganku Allah, ma, pada apa-apa, laisa, yang tidak ada, laka, bagimu, bihi, dengan ma, apa, ilmun, ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taat kamu insan huma, pada keduanya, wa sahibhuma, dan menemanilah kamu insan huma, pada keduanya, fid dunya, di dalam dunia, artinya di dalam urusan dunia, ma'rufan, dengan baik. Ma'rufan, dengan baik. Wattabi, dan mengikutilah kamu insan urusan agama, sabilaman, pada jalannya orang, anaba, yang bertaubat dia, ilayya, kepadaku Allah. Nah, jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, menyekutukan kepadaku, yang mana syirik ini kamu tidak tahu dasar dalilnya, kamu tidak mengetahui dalil yang membolehkan syirik. Lah, ke orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti. Meskipun kamu diancam, meskipun kamu dirayu, ya, diancam atau dirayu, kamu jangan ikut. Jangan ikut syirik. Nah, ini saking besarnya dosa syirik. Atau diperintah untuk melakukan hal-hal yang mendukung syirik. Nah, suruh membelikan untuk sajen. Nah, itu termasuk bagian dari syirik. Kamu jangan ikut. Jangan. Nah, jangan ikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tua kamu itu syirik, meskipun orang tua kamu telah memaksa kamu syirik, orang tua kamu kufur kepada Allah, urusan keduniaan kamu harus menemani keduanya dengan baik. Perlu dimasakkan, perlu diantar ke pasar, perlu dipijitin. Ketika sakit ingin diobatkan. Itu perlu dibelikan pakaian, belikan pakaian dan sebagainya. Urusan dunia harus kamu temani dengan baik. Itu termasuk ketika wafat, ya supaya dikubur dengan baik. Itu. Wattabi sabila man anaba ilayya. Nah, urusan agama kamu mengikutilah jalannya orang yang telah bertobat kepadaku, yaitu Nabi dan para sahabat serta orang-orang solih setelahnya. Ikuti orang-orang iman itu, Nabi, para sahabat, orang-orang iman, ikuti jalannya. Gimana sih ibadahnya orang-orang yang solih, para Nabi dulu, Nabi Muhammad, para sahabat, gimana? Ikuti aja. Oh, toh sholatnya tertib dan sebagainya. Ikuti. Urusan agama harus itba Nabi Muhammad dan para sahabat itu. Atau alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin
al-mahdiyyin. Itu contohnya. Nah, kamu harus mentauhidkan Allah, harus murni di dalam topi agama, harus taat pada Quran, hadis dan sebagainya. Tsumma ilayya, kemudian kepadaku Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian. Fa'unabbi'ukum, maka akan menceritakan akukum pada kalian, bima, dengan apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian, iku ta'malun, beramal kalian. Nah, kemudian nanti kamu akan kembali kepadaku Allah. Setelah kamu mati, pada hari kiamat akan aku bangkitkan lagi. Kemudian kamu akan kembali kepadaku. Kemudian aku ceritakan semua yang telah kamu kerjakan. Kemudian oleh Allah akan dibalas amalan itu. Nah, ini berarti kita harus bisa memilah dan memilih mana urusan dunia, mana urusan agama. Nah, kalau urusan agama, kita harus ngikuti petunjuk dari Quran hadis. Tapi kalau urusan dunia, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua yang tidak mau iman sekalipun, orang tua yang syirik sekalipun, kita harus baik. Nah, itulah tuntunan dari Allah. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya amalan, intaku, jika ada apa amalan, iku mithqala habbatin, seberat biji-bijian, min khordalin, dari biji sawi, yaitu biji yang boleh dikatakan paling kecil. Fatakun, maka ada apa amalan, iku fi sokhrotin, di dalam batu besar. Dalam batu besar. Au, atau fis samawati, di dalam beberapa langit. Au, atau fil ardi, di dalam bumi. Ya'ti, maka akan mendatangkan, biha, dengan amalan, sopo, Allahu, Allah. Nah, ini kembali Allah meneruskan nasihatnya Luqman kepada anaknya. Kalau ayat 14-15 itu Allah menyisipi untuk memberi wasiat kepada manusia bagaimana sikap anak kepada orang tuanya. Di mana ayat 14-15 itu turun pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya ibu, tapi belum mau masuk Islam. Dia bersumpah, ibunya Sa'ad itu bersumpah tidak akan bicara kepada Sa'ad sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalkan agamanya, kembali musyrik lagi. Nah, dia bersumpah tidak mau bicara pada Sa'ad, tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, kemudian dia berkata, ibunya itu berkata, wahai Sa'ad, kamu mengatakan bahwa Allah telah wasiat kepada kamu supaya berbuat baik kepada orang tua kamu. Nah, aku ini ibu kamu. Nah, aku ini ibu kamu. Sekarang kamu saya perintah untuk meninggalkan agamanya Muhammad. Nah, tinggalkan agamanya Muhammad. Itu. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah paham, akhirnya ya nggak diikuti. Karena itu termasuk memaksa supaya syirik. Nah, dengan sumpah itu, nah berarti kan memaksa dengan syirik. Akhirnya sampai 3 hari ibunya nggak makan, nggak minum, akhirnya pingsan. Sampai pingsan. Terus akhirnya dikasih minum oleh anak yang lain, namanya Umaroh. Nah, dikasih minum oleh anak yang lain yang bernama Umaroh. Dikasih minum. Sampai begitu sadar, ibunya mendoakan berat pada saat. Nah, akhirnya turunlah ayat ini.
Karena ayat turunlah ayat ini, ayat 14 sampai ayat 15. Nah, itu tertulis di dalam hadis Muslim. Nah, dalam hadis Muslim dijelaskan seperti itu. Haddatsani Mus'ab bin Sa'ad an Abi annahu nazat fihi ayatun minal Qur'an. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini cerita bahwa ada beberapa ayat yang dari Al-Qur'an yang turun mengenai dia, yang mengenai perbuatan dia. Qala halafat Ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi. Ibunya Sa'ad bersumpah tidak akan bicara pada saat selamanya sampai saat kufur dengan agamanya. Dan dia sumpah wala ta'kula wala tashroba. Dia tidak akan makan dan dia tidak minum. Nah, dan seterusnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Terus kelanjutan nasihatnya Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jika kamu beramal, meskipun amalan kamu itu sekecil biji sawi, kemudian yang mana amalan itu kamu kerjakan di dalam batu. Di dalam batu. Kalau sekarang mungkin di gunung atau ya di batu, apalagi batunya di tempat yang gelap. Atau di langit. Kalau sekarang ya naik pesawat. Atau di bumi. Maka amalan yang sekecil itu tetap oleh Allah akan didatangkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Meskipun sekecil semut, Allah akan mendatangkan amalan itu. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha sayang, lagi maha waspada. Artinya Allah maha tahu segalanya. Sekecil apapun amalan itu, walaupun dikerjakan di kegelapan, tidak ada yang tahu selain dia sendiri. Dan amalannya kecil banget, itu Allah tetap akan mendatangkan amalan itu. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan itu oleh Allah akan dinilai semua. Allah itu maha waspada, Allah maha awas. Tidak ada yang lewat dari pandangan Allah. Ya bunayya, wahai anakku, akim, mendirikanlah kamu as-sholata pada sholat. Wa'mur, dan memerintahkanlah kamu, memerintahkan manusia, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wanha, dan mencegahlah kamu, mencegahlah manusia, anil mungkar, dari kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah kamu, alama, atas apa-apa, asobaka, yang menimpa apa-ma kepadamu. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu sabar, ya termasuk sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, iku min azmil umur, termasuk tetapnya perkara. Maksudnya termasuk perkara yang wajib kamu kerjakan. Nah, wahai anakku, tegakkanlah sholat. Kemudian di samping kamu harus sholat, amar ma'ruflah dan nahi mungkarlah. Nah, yang ketiga, wasbir alama asob, bersabarlah atas musibah yang menimpa pada kamu. Kadang-kadang dalam amar ma'ruf nahi mungkar dibenci oleh yang lain, kamu tetap harus sabar. Atau kamu di dalam netepi agama, ternyata kamu dapat cobaan, sakit atau yang lain, kamu harus sabar. Nah, karena orang itu pasti akan mendapatkan cobaan. Inna dzalika min azmil umur. Demikian itu termasuk perkara yang harus kamu tetepi. Polnya perkara yang harus kamu tetepi yaitu ya sholat, ya amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar, itu harus kamu tetepi. Nah, kalau itu sudah wajib ditetepi, semua perkara yang diwajibkan oleh Allah itu mengandung pahala yang
besar. Sholat ya pahalanya besar, amar ma'ruf nahi mungkar pahalanya juga besar, bersabar atas musibah itu juga pahalanya besar. Wala tusair, dan jangan memalingkan kamu anak khoddaka pada pipimu, maksudnya ya wajahmu, linasi pada manusia. Wala tamshi, dan jangan berjalan kamu fil ardi, di dalam bumi, marohan, dengan sombong atau congkak. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, kulla mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhurin, lagi congkak. Dan kamu salam atau saron, ketika berbicara kepada manusia, ketika menghadap pada manusia, kamu jangan sekali-kali memalingkan wajahmu dari mereka. Hadapilah dengan baik, dengan wajah yang fokus, yang ceria. Kata orang Jawa, ajer. Ketika bicara, harus menghadap pada mereka. Jangan berpaling dengan meremehkan, merendahkan. Jangan. Ketika diajak salaman, umpama sekarang itu diajak, ya dipandang, yang ajak salam dipandang. Jangan sampai tangannya salaman tapi wajahnya nggak ngelihat. Wah, ini menyinggung perasaan itu nanti. Nah, wala tamshi fil ardi maroha, dan kamu jangan berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Artinya kamu hidup di bumi ini, di tengah-tengah masyarakat ini, kamu jangan sombong. Gitu. Merasa pol sendiri. Kalau ketemu nggak mau menyapa, kalau nggak disapa, ya nggak mau nyapa duluan. Gitu. Nggak pernah senyum. Gitu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak senang kepada orang yang sombong, lagi orang yang congkak, gitu. Merasa pol sendiri, merasa nggak butuh orang lain. Wah, itu Allah nggak senang itu. Nah, ini akhlak. Luqman nasihat kepada anaknya bab akhlak. Bagaimana bergaul di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah. Nah, harus bergaul dengan baik, jangan berpaling, jangan sombong. Gitu. Wa qasid, dan sederhanalah kamu, atau kalau orang Jawa bilang sedengono siro. Nah, sedengono siro, artinya terus fi masyika, di dalam berjalan kamu. Maksudnya ketika kamu berjalan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, gitu. Sedengan. Jangan sambil lari, jangan. Ini maksudnya kamu supaya tawadhu. Soalnya orang itu dilihat dari jalannya sudah bisa kelihatan orang ini tawadhu apa tidak, dari jalannya itu sudah kelihatan. Nah, kamu jangan sampai kalau jalan jangan terlalu cepat sambil lari-lari, jangan. Nah, supaya sedengan, jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Gitu. Maksudnya supaya rendah hati, tawadhu. Waghdud, dan memelankanlah kamu min sautika, pada suara kamu. Kamu kalau bicara jangan keras-keras, gitu. Jangan keras-keras. Nah, apalagi yang dihadapi adalah orang yang lebih tua, gitu. Lebih tua, punya kedudukan lagi. Lah kok membentak-bentak? Jangan. Nah, pelankanlah suara kamu. Inna angkarol aswat, sesungguhnya lebih diingkarinya suara, artinya lebih jeleknya suara, la sautul hamir, niscaya suaranya khimar. Nah, ketahuilah bahwa suara yang paling jelek adalah suara khimar. Lah, kamu jangan mengikuti suaranya khimar. Suara khimar itu gimana? Keras, bentak, gitu.
keras, jelek, isinya membentak-bentak, terus yang diomongkan nggak manfaat, malah menyakitkan orang. Wah, kamu jangan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Luqman nasihat kepada anaknya itu lengkap, mulai bab akidah, bab keyakinan, tinggalkan syirik. Berarti kamu harus iman. Setelah kamu iman, terus bab ibadah. Ya, bab ibadah, bab sholat. Diutamakan bab sholat. Kemudian juga diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian supaya sabar. Terus akhlak supaya baik. Karena nggak ada artinya iman, terus ibadahnya tertib, terus nasihat, orangnya ahli nasihat, tapi akhlaknya jelek. Wah, itu pasti akan ditolak oleh masyarakat atau oleh jamaahnya. Wah, enak kamu nasihatnya, tapi perbuatan kamu nggak cocok dengan nasihat kamu. Percuma. Nah, maka harus diimbangi dengan akhlakul karimah. Itu baik dalam hal sikap, hal bicara, hal ucapan, itu harus disesuaikan. Nah, maka kita dinasihati supaya berpenampilan baik, bersikap yang baik, bertutur kata yang baik. Nah, itu karena memang sebagai orang iman ya seperti itu. Di samping imannya kuat, ibadahnya kuat, nah, kemudian juga supaya amar ma'ruf nahi mungkar diimbangi dengan akhlakul karimah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Alam tarau, adakah tidak tahu kalian orang-orang musyrik Mekah, annallaha, sesungguhnya Allah, iku sakhara, telah menundukkan siapa Allah, artinya memerintahkan siapa Allah, lakum, untuk kalian, ma, pada apa-apa, fis samawati, di dalam beberapa langit, wa ma, dan apa-apa, fil ardi, di dalam bumi, wa asbagha, dan telah menyempurnakan siapa Allah, alaikum, atas kalian, ni'amahu, pada beberapa nikmat Allah, zahiratan, keadaan lahir, wa batinatan, dan samar, yang tidak tampak. Nah, wahai orang-orang musyrik Mekah, apa kamu belum tahu bahwa Allah itu telah memerintahkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi untuk kamu? Diperintahkan oleh Allah untuk kamu. Matahari diperintah untuk kamu juga, manfaat untuk kamu. Bulan juga diperintah, manfaat untuk kamu. Bintang diperintah juga untuk kamu. Nah, itu contoh yang ada di langit. Yang ada di bumi, hewan-hewan ditundukkan oleh Allah untuk kamu. Unta disembelih ya mau. Hewan ternak dinaiki, unta dinaiki juga manfaat untuk kamu. Kambing kamu sembelih untuk lauk kamu, ya mau. Itu yang menundukkan Allah itu, yang memerintahkan Allah. Dan lain sebagainya. Tanaman juga sama. Diperintahkan manfaat untuk kamu. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, baik nikmat secara lahir maupun nikmat secara batin juga disempurnakan untuk kamu. Nah, nikmat yang lahir termasuk badan kita sehat, anggota badan kita lengkap, bisa makan, bisa minum, dan sebagainya. Nikmat yang samar, kita diberi nyawa, bisa hidup. Itu kan nggak kelihatan nyawa ini. Itu hatinya senang dan sebagainya. Akal kita bisa berpikir dengan normal. Itu batin. Nah, coba Allah sudah memberi nikmat seperti itu, masa kamu nggak mau iman kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah?
Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man orang, yujadilu yang membantah dia, fillah di dalam urusan Allah, yaitu urusan keesaannya Allah. Membantahnya bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Nah, ilmu yang keluar dari akal, artinya dengan tidak menggunakan ilmu secara akal itu nggak masuk juga. Nah, walahudan, dan tanpa petunjuk, membantahnya tanpa petunjuk dari utusan Allah, dari Nabi. Wala kitabin munir, dan tanpa kitab yang menerangi, yaitu kitab dari Allah. Nah, sebagian dari manusia ada yang membantah urusan keesaan Allah, kebenaran Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Bantahnya itu tidak berdasarkan ilmu, secara logika nggak masuk. Juga bantahnya tidak menggunakan petunjuk dari Rasul, tidak menggunakan kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, terus gimana bantahnya? Ngikuti hawa nafsu atau ngikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Pokoknya lah sudah. Kalau bantahnya berdasarkan pokok ini sudah repot ini. Nah, itu. Nah, contohnya ini, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum pada mereka, mereka yang membantah itu, ittabi'u, mengikutilah kalian, ma, pada apa-apa, anzala, yang telah menurunkan, sopo Allahu Allah, qalu, maka berkata mereka, bal, bahkan, nattabi'u, mengikuti kami, ma, pada apa-apa, wajadna, yang telah menjumpai kami, alaihi, atas ma, aba'ana, pada bapak-bapak kami. Nah, ketika mereka, orang-orang yang membantah ini, dinasehati, diajak, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Ikutilah perintahnya Allah, kerjakan, larangannya Allah jauhi. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tidak mau mengikuti itu. Yang kami ikuti adalah apa yang sudah kami jumpai dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami menyembah patung ini, berhala ini, ya sudah kami menyembah ini. Nah, berarti mereka membantahnya tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan petunjuk dari Rasul, tidak berdasarkan kitab, tapi mereka membantah berdasarkan apa kata nenek moyangnya, apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya, itu yang diikuti. Berarti mereka taklid. Nah, taklid, tidak berdasarkan dalil. Awalau kana, adakah meskipun ada, sopo asyaitonu, setan, iku yad'uhum, mengajak siapa setan, hum, pada mereka, mereka nenek moyangnya, bapak-bapaknya, ila adzabis sa'ir, pada siksaan neraka sa'ir, siksaan yang membakar, ila adzabis sa'ir, pada siksaan yang membakar. Nah, apakah meskipun setan telah mengajak nenek moyang mereka untuk masuk ke dalam siksaan yang membakar, yaitu siksaan neraka sa'ir, apakah mereka ya tetap mengikuti nenek moyang mereka yang sudah diajak oleh setan itu? Nah, bagaimana praktek setan mengajak bapak-bapaknya? Yaitu setan mengajak mereka untuk berbuat syirik. Nah, lah setan itu sudah mengajak nenek moyang berbuat syirik, menyembah berhala. Jelas menyembah berhala. Itu sama dengan diajak untuk masuk neraka, siksaan yang membakar. Lah kok mereka mengikuti nenek moyang mereka? Ayo, sama dengan mengikuti masuk neraka. Nah,
Masa mereka akan tetap mengikuti nenek moyangnya yang sudah diajak oleh setan masuk neraka sa'ir? Kalau tetap mereka ikuti, ya berarti mereka orang-orang yang bodoh. Wong diajak masuk neraka kok mau. Waman dan barang siapa yuslim, yang menyerahkan dia, wajahu pada wajahnya, artinya dirinya, yang disebut wajah tapi maksudnya dirinya, diserahkan ilallah kepada Allah, artinya diserahkan untuk mengikuti aturan-aturan Allah, diserahkan untuk memurnikan agama Allah. Wahwa dan man, orang itu iku muhsinun, orang yang berbuat baik, beramal solih, niatnya ya karena Allah, tidak syirik. Faqad istamsaka, maka sungguh telah berpegang teguh dia, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat. Nah, ini sebaliknya. Orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menetapi peraturan-peraturan Allah, dan dia berbuat baik, memurnikan amalnya, memurnikan agamanya, memurnikan niatnya, niat mukhlislah karena Allah, amalannya baik. Orang yang seperti itu berarti telah berpegang teguh tali yang kuat. Nah, di mana kalau sudah berpegang teguh dengan tali yang kuat, jelas akan selamat dari kerusakan, selamat dari kesesatan, selamat dari azab Allah. Nah itu. Wa ilallahi, dan kepada Allah, akibatul umur, akibatnya beberapa perkara, dan akibat beberapa perkara itu semua kepada Allah. Itu termasuk akibatnya orang yang pasrah kepada Allah, akibatnya orang yang berbuat baik. Nah, itu nanti kepada Allah semua, yaitu akan dibalas oleh Allah dengan surga. Itu akibatnya apa ya? Akibatnya dibalas dengan surga kalau orang itu mau iman, menyerah pada hukum-hukum Allah. Nah, dia berbuat baik, ya sudah, akibatnya ya akan dibalas dengan pahala surga. Waman, dan barang siapa kafaro, yang telah kufur dia, fala yahzunka, maka jangan menyusahkan pada engkau Muhammad, maka jangan menyusahkan kepada engkau Muhammad apa kufruhu, kekufurannya, ilaina, kepadaku Allah, marji'uhum, tempat kembali mereka, fanunabbi'uhum, maka akan menceritakan aku Allah hum, pada mereka, bima, dengan apa-apa, amilu, yang telah beramal mereka. Muhammad, orang yang kufur kepadamu, enggak mau iman terhadap Allah, terhadap kenabianmu, kerasulanmu, kitab yang diturunkan Allah, mereka enggak percaya. Kekufuran dia itu jangan menjadikan kamu susah. Karena apa? Kekufuran dia akhirnya kan menjadikan dia menghina kamu, mencela kamu, menjelek-jelekan kamu, atau mengancam kamu. Semua itu jangan menjadikan kamu susah, Muhammad. Nah, karena ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu, mereka nanti akan kembali kepadaku. Orang-orang yang menghina kamu, orang-orang yang mengancam kamu, atau menuduh kamu yang macam-macam, nah itu nanti akan kembali kepadaku, akan aku ceritakan semua amal mereka, kemudian akan aku balas. Innallaha, sesungguhnya Allah iku alimun, maha mengetahui, bidzati sudur, dengan keadaan beberapa hati. Allah itu maha tahu dengan keadaan hati. Mereka kafir atau tidak, nanti Allah akan tahu. Dan nanti akan dibalas oleh Allah. Numatiuhum, memberi kesenangan aku Allah hum, pada mereka, mereka yang kufur tadi, qalilan, sedikit, artinya selama dia hidup di dunia saja. Tsumma nattarruhum, kemudian memberatkan aku Allah hum, pada mereka,
ila adzabin ghalidz, pada siksaan yang berat. Orang-orang yang menghina kamu Muhammad, orang-orang yang merintangi kamu, mengancam kamu itu, aku beri kesenangan yang sedikit, yaitu ketika dia hidup di dunia saja. Habis itu akan aku beratkan untuk mengalami atau merasakan siksaan yang berat. Mulai dia mati sampai kholidina, atau kekal selamanya akan merasakan siksaan yang berat. Nah, itulah akibat mereka. Maka kamu jangan susah Muhammad. Nanti orang-orang itu akan aku siksa semua. Pol-polnya dia seneng itu ya paling hanya di dunia saja, tapi setelah itu akan aku siksa. Wala insal taum, dan niscaya jika bertanya kamu Muhammad hum pada mereka orang-orang musyrik, man siapakah khalaqa yang telah menciptakan as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi, la yaqulunna, niscaya akan menjawab mereka, Allahu Allah, yang menciptakan segalanya adalah Allah. Mereka mengakui Muhammad, mereka mengakui karena secara kodrati mereka tahu, mengakui bahwa yang menciptakan segalanya adalah Allah. Kul, katakan Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, hujjahku menang. Nah, hujjahku menang berarti aku menyembah Allah itu berarti sudah pas. Nah, kamu menyembah berhala itu berarti nggak benar. Nah, berarti yang menang Nabi. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Bal, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka orang-orang musyrik, iku la ya'lamun, tidak tahu mereka. Tapi mayoritas mereka tidak tahu bahwa yang mestinya disembah adalah Allah. Mestinya begitu, tapi mereka dipalingkan. Mengakui yang menjadikan semua adalah Allah, tapi mereka dipalingkan dari ibadah kepada Allah, berubah menjadi beribadah kepada berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Lillahi, bagi Allah, ma apa-apa, fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Nah, milik Allah. Sementara berhala tidak punya apa-apa. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku al-ghaniyyu, maha kaya, alhamidu, lagi maha terpuji. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Meskipun orang-orang itu tidak mau ibadah kepada Allah, Allah tetap kaya, Allah tetap maha terpuji. Walau annama, dan seandainya sesungguhnya apa-apa, fil ardi, di dalam bumi, bayane ma, jelasnya ma, min syajaratin, dari pohon-pohonan, berbagai jenis pohon, iku akok lamun, menjadi pena, wal bahru, sedangkan lautan, iku yamudduhu, menjadi tintanya pena, mimba'dihi, dari setelahnya laut, sab'atu abhurin, 7 beberapa laut, manafidat, maka tidak habis apa? Kalimatullah, beberapa kalimat Allah, artinya ilmunya Allah. Nah, seandainya semua jenis pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, nah, menjadi pena, kemudian tintanya itu berupa laut yang ada di bumi, ditambah 7 laut lagi, 7 samudra lagi, menjadi tintanya pena itu tadi, digunakan untuk menulis ilmunya Allah, kalimat Allah, ilmunya Allah. Maka kalimat Allah itu tidak akan habis meskipun 7
samudra ditambah satu samudra ditambah 7 tadi sudah habis, atau tintanya habis, ilmunya Allah tetap masih banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha alim, maha tahu segalanya. Itu. Kalau manusia ilmunya hanya sedikit. Maka ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik ke kapal, kemudian ada burung pipit, burung yang kecil mematuk air di laut, 1 kali patuan atau 2 kali, kemudian Nabi Khidir, wahai Musa, ketahuilah bahwa ilmuku dengan ilmu kamu itu tidak mengurangi ilmunya Allah, kecuali seperti ini. Yang dipatuk itu adalah ilmu kita, sedangkan samudra adalah gambaran ilmunya Allah. Ilmunya Allah luasnya bukan main. Innallaha, sesungguhnya Allah iku azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi atau maha zat yang mempunyai hikmah. Ma khalqukum, tidak ada kejadian kalian, wala ba'tsukum, dan tidak ada bangkitnya kalian, bangkit dari kubur, illa, kecuali kanafsin, sebagaimana diri, wahidatin, yang satu. Artinya Allah menciptakan kamu semua, manusia sak jagat ini, manusia sak jagat ini. Demikian juga membangkitkan kamu semua nanti pada hari kiamat, sak jagat dibangkitkan semua. Itu bagaikan menciptakan satu orang dan membangkitkan satu orang. Artinya bagaimana? Bagi Allah mudah. Allah menciptakan semua manusia sak jagat dengan menjadikan satu manusia, itu bagi Allah sama, nggak ada bedanya. Membangkitkan semua manusia dengan membangkitkan satu, itu sama bagi Allah, tidak ada bedanya, sama-sama mudahnya. Cukup dengan kalimat kun. Innallaha, sesungguhnya Allah iku sami'un, maha mendengar, basirun, lagi maha melihat. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Allah maha tahu, tidak ada yang kelewatan nanti, nggak ada yang kelewatan. Allah membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing pada hari kiamat, nggak ada yang kelewatan, semuanya akan dibangkitkan semua, walaupun ribuan tahun telah silam, tetap Allah bangkitkan semua, nggak ada yang kelewatan. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana menyiapkan bekal setelah mati nanti. Karena setelah mati ada surga, ada neraka. Surga adalah tempat kebahagiaan, tempatnya segala kenikmatan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan neraka adalah tempatnya kesengsaraan, tempatnya siksaan, tempatnya kedeblekan yang kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu kita siapkan bekal kita, bagaimana supaya kita nanti menjadi penghuni surga. Semoga Allah paring kita jadi ahli surga semuanya. Amin. Demikian pengajian yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini Allah paring menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.